Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, kita belajar kembali dengan Miss Ratna. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang. Tentu kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang jaring-jaring bangun ruang, bukan? Menentukan luas permukaan sama artinya dengan mencari luas jaring-jaring bangun ruang tersebut yang berupa gabungan beberapa bangun datar. Yang pertama, kita akan belajar mencari luas permukaan kubus. Perhatikan gambar kubus dan jaring-jaring dari kubus berikut ini. Apabila kita buka, maka akan membentuk beberapa persegi. Ingat kembali ya, luas persegi adalah rusuk dikali rusuk atau rusuk pangkat 2. Sehingga karena jaring-jaring kubus terdapat 6 buah persegi, maka rumus dari luas permukaan dari kubus adalah 6 kali S pangkat 2. Contoh. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Perhatikan gambarnya. Lihat kembali rumusnya. Kemudian masukkan angkanya. Maka hasilnya adalah 384 cm persegi. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Oke, yang kedua adalah balok. Perhatikan jaring-jaring balok berikut. Nah, apabila kita buka, maka akan membentuk sebuah jaring-jaring. Di mana luas dari bangun datar yang Miss Ratna tunjuk ini akan sama dengan yang ini. Dan yang kuning ini juga akan sama luasnya. Berikut pula yang kanan dan kiri juga luasnya akan sama. Maka luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Ya, jadi semuanya dikali 2. Contoh. Sebuah kardus berbentuk seperti gambar di samping. Berapakah luas permukaan kardus tersebut? Masukkan rumusnya. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi dan lebar kali tinggi. Masukkan angkanya. 2 kali panjang kali lebar adalah 6 dikali 10. Ya. Kemudian panjang kali tinggi 10 kali 6. Kemudian lebar kali tinggi adalah 6 kali 5. Ingat dikalikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 2 kali 140 sama dengan 280 cm persegi. Silakan dikerjakan latihan berikut. Berikutnya adalah yang ketiga, mencari luas permukaan prisma tegak segitiga. Perhatikan gambarnya.
Apabila kita buka, maka akan membentuk 2 kali segitiga ABC dan DEF, di mana kedua segitiga ini alas dan atasnya bentuknya sama, sehingga 2 kali. Ingat, rumus segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Karena 2 kali maka dikali 2. Dan ini bisa dicoret sehingga rumusnya menjadi alas kali tinggi. Ya, di sini alas 1 dikali dengan tinggi. Kemudian ada juga jaring-jaringnya, dibuka 1 kali dari segi 4 ABDE. ABDE. Ya, ini berbentuk segi 4. Kemudian ada 1 kali atau ada 1 gambarnya dari BCEF. BCEF. Serta yang ketiga adalah segi 4 dari ACDF. ACDF. Ya, jadi prisma segitiga ini terbentuk dari 2 buah segitiga dan 3 buah segi 4. Nah, sehingga yang ketiga segi 4 ini adalah A1 dikali dengan tingginya. Ya, segi 4 ini. A1 dikali tinggi. Kemudian yang kedua adalah A2 dikali tinggi ini. Berarti bangun yang ini ya. Kemudian yang ketiga adalah yang ini. A3 dikali dengan tinggi, bangun yang sebelah kiri. Sehingga apabila kita gabungkan menjadi A1 ditambah A2 ditambah A3 dikali dengan tingginya, ya. Sehingga ini dikurung. Maka rumus luas permukaannya adalah A1 dikali tinggi 1 tambah A1 tambah A2 tambah A3 dikali tinggi dari prisma. Ini adalah tinggi segitiga, sedangkan ini adalah tinggi prisma. Ini tinggi segitiga, sedangkan ini tinggi prisma. Oke, hitunglah luas permukaan bangunan prisma di samping. Nah, masukkan rumusnya. Kalau kalian perhatikan gambarnya, ingat ya, di sini sudah pernah Misalnya ajarkan bahwa dilihat untuk alas dan tinggi dari segitiga itu adalah yang siku-sikunya, yang menempel dengan siku-siku, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Maka, alas dari segitiga luasnya adalah luas segitiga. Maka luas segitiga adalah BC dengan AB. Ditambah dengan luas dari segi panjang kanan, kiri, dan yang gambar belakang ini ya. BC ditambah AB, BC ditambah AB ditambah AC dikali dengan tinggi prismanya. Ya, ini adalah BC, AB, dan AC ini adalah panjang dari segitiga, rusuk-rusuk segitiga. Nah, di sini sudah diketahui AB adalah 12, BC 5 cm. Sedangkan AC belum diketahui. Maka kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Seperti ini. Karena yang ditanya adalah, yang kita cari adalah sisi miringnya, maka rumusnya ingat Pythagoras. Seperti ini. Sehingga AC adalah akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Masukkan angkanya. 12 kali 12 adalah 144 dan 5 kali 5 adalah 25. Sehingga apabila kita jumlahkan adalah 169.
Dan apabila kita keluarkan dari akar pangkat menjadi 13. Ingat materi sebelumnya. Oke, sehingga AC, ini AC adalah 13. Ya. Masukkan angkanya, ini AC yang belum diketahui dimasukkan. Ini AC. Lima kali 12 ditambah ini dijumlahkan, hasilnya adalah 30 dikali 20. Ingat ya, semuanya berhubungan dengan rumus kuli bataku. Kemudian kita jumlahkan menjadi 660 cm kubik. Latihannya silahkan dikerjakan kembali. Yang keempat adalah tabung. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat jaring-jaring dari tabung. Tabung memiliki atas dan alas berbentuk lingkaran. Dan selimut tabung apabila kita buka akan membentuk sebuah persegi panjang. Di sini kita bisa mencari luas lingkaran dengan hanya menggunakan dari jari-jari. Sedangkan mencari persegi panjang tidak diketahui angkanya, maka persegi panjang ini adalah panjangnya dikali lebar. Panjangnya adalah yang mengelilingi dari keliling ini. Maka panjangnya adalah 2 kali pi r. Karena panjang di sini sama dengan keliling lingkaran. Sedangkan lebarnya adalah tinggi dari tabung. Sehingga rumus tabung luas permukaannya adalah 2 kali luas alas, ya, 2 kali luas alasnya adalah lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung yang ini, luas dari persegi panjang, di mana panjangnya adalah 2 kali pi kali r dan lebarnya adalah tinggi dari tabung tersebut. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Oke, latihannya. Silahkan dibaca. Oke, panjang jari-jari sebuah tabung adalah 7 cm. Jika tinggi tabung adalah 4 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Maka kita masukkan rumusnya. Ingat ya, ini adalah rumus luas permukaan tabung dengan lengkap. Ada alas dan atasnya. Ingat tadi rumus yang sebelumnya. Dimasukkan angkanya. Kemudian, Miss Ratna yakin kalian sudah paham cara menghitungnya. Ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Fatan sedang piket membersihkan kelas. Dia akan membuang sampah ke dalam tong yang berbentuk tabung yang berukuran tinggi 60 cm dan jari-jari lingkaran 14 cm. Tentukan luas permukaan tong sampah tersebut tanpa tutup. Ya, tanpa tutup. Maka di sini hanya ada alas berbentuk lingkaran dan selimutnya. Ya, sedangkan atasnya tidak dihitung karena di sini tanpa tutup. Silahkan dikerjakan. Oke, berikutnya yang kelima adalah kerucut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah kerucut yang mempunyai jari-jari R. Tinggi dari kerucut tersebut adalah T dan ini adalah S. Apabila kita buka, maka alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya
membentuk setengah lingkaran dengan yang miring ini disebut sebagai S. Sehingga luas permukaan kerucut adalah luas dari lingkaran ditambah dengan luas ini kelilingnya dikali dengan ini ya. Karena ini setengah maka dikali 1/2 sehingga hanya PR saja. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ini adalah luas lingkaran PR pangkat 2. Sedangkan ini adalah PR. Ya, kenapa bukan 2 PR? Karena ini setengah, maka dibagi 2 sehingga menjadi PR dan S. Apakah itu S? S adalah garis pelukis ya. Ini adalah garis pelukis. Sehingga rumusnya menjadi Pi kali R buka kurung R tambah S. Silakan dikerjakan latihannya. Sebuah topi berbentuk seperti gambar di samping dengan garis pelukis. Ingat garis pelukis adalah ini. 30 cm dan jari-jari 7 cm. Berapakah luas permukaan topi tersebut? Kalau kita lihat, perhatikan topi tersebut tidak memiliki alas ya. Sehingga ini kalian silakan cari hanya apa? Hanya selimutnya saja tanpa alas. Silakan dikerjakan. Berikutnya adalah 5 segi 4. Perhatikan gambar jaring-jaring 5 segi 4 berikut. Nih, akan membentuk sebuah alas berbentuk segi 4. Sedangkan sisi tegaknya berbentuk segi 3. Cara menghitungnya, alasnya tergantung segi 4-nya berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian segitiganya pun kita lihat dulu ya dari bagaimana contoh soal atau soalnya. Yang perlu kalian ingat adalah luas segitiga rumusnya adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Oke, latihannya hitunglah luas permukaan bangun di samping. Apabila kalian perhatikan gambarnya, maka alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 7 cm. Sedangkan sisi tegaknya berbentuk segitiga, di mana segitiga depan dan belakang sama, kanan dan kiri sama ya. Keempatnya tidak sama. Kenapa? Karena yang segitiga yang ini alasnya 21 cm. Sedangkan segitiga yang kanan dan kirinya dengan alas 7 cm. Ya, sehingga rumus luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Sama dengan di sini persegi panjang kali lebar ditambah 2 kali 1/2 alas kali tinggi. Yang ini untuk yang depan dan belakang, sedangkan yang ini untuk yang samping kanan kiri. Masukkan angkanya. Panjang kali lebar. Kemudian yang ini segitiga alas kali tingginya tetap sama 28 ya. Ini juga segitiga ini 28. Silakan dikerjakan latihannya. Yang ketujuh, bola. Luas permukaannya adalah 4 kali Pi kali R pangkat 2. Perhatikan gambar berikut. Ada A dan B. Nah, sekarang luas permukaan pada bangun A adalah
dengan jari-jari 10,5 cm. Maka luas permukaannya adalah 4 dikali pi kali R pangkat 2. Masukkan angkanya. Agar memudahkan dalam mengerjakan, maka 10,5-nya dijadikan pecahan biasa. Kemudian disederhanakan, dikalikan dibagi 100. Hasilnya adalah 1386 cm persegi. Kemudian tugas kalian adalah, silahkan kerjakan untuk bangun ruang bola yang B dengan jari-jari 14 cm. Baik, sampai di sini perjumpaan dengan Miss Ratna. Mudah-mudahan dapat dipahami ya dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.